Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustadz Noval atas waktunya dan kesempatannya. Alhamdulillah bersyukur kita malam hari ini bisa silaturahmi yang Masya Allah ini pasukan-pasukan orang-orang hebat yang saya dengar informasinya. Infonya baru diinfokan kemarin pertemuan kita, pertemuan Zoom malam hari ini ya. Betul ya? Iya benar Tapi Abi. betul ya. Tapi teman-teman meluangkan waktu dalam segala aktivitas kesibukannya itu menunjukkan teman-teman semua eh, guru-guru para pejuang Quran ini orang-orang yang amat sangat menghargai majelis ilmu, haus akan ilmu, ya kan? Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah tabarakallah, kawan-kawan dirahmati Allah, malam hari ini majelis silaturahmi para apa apa ya, orang-orang yang ditakdirkan Allah punya profesi terbaik, orang-orang yang dipakai badannya sama Allah untuk melanjutkan risalah baginda Rasulullah menyampaikan Quran. Jadi saya sedang berbicara bukan dengan manusia biasa, saya bicara dengan para meta human, orang-orang yang di atas meta lagi. Umi jangan tanyakan ke saya, Umi Rashid, apa tuh kiai meta human? Soalnya tatapannya udah beda gitu ya. Ini orang-orang yang city mewah. Dia di atas istimewa lagi Umi, city mewah. Nah, maka momen malam hari ini ya kan, tadi saya intinya cuman numpang lewat aja, mantau-mantau gitu ya. Udah jarang belum zoomnya. Tiba-tiba ditodong sama Ustadz Noval. Kawan-kawan rahmati Allah, semoga senantiasa sehat, senantiasa dicukupkan rezekinya sama Allah, tak berkekurangan apapun, dan yang jauh lebih penting, dihadirkan sakinah dalam hatinya, dalam rumah tangganya, serta anak cucu keturunannya. Amin Allahumma amin. Ayah bunda yang rahmati Allah, malam hari ini kita bersyukur ya kan, apa namanya, bisa berbagi, bisa kumpul, dan berkumpulnya kita hari ini bukan karena kita orang-orang hebat, tapi Allah yang menyatukan hati kita, wa allafa baina qulubuhum, ya kan? Lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Allah yang telah menyatukan hati kita semuanya pada malam hari ini. Nah, karena momen malam hari ini penting menurut saya, pembicaranya juga tidak kaleng-kaleng. Ini sudah di atas kaleng lagi, baja ringan, ya kan? Pembicara yang akan menyampaikan materi ini bukan kaleng-kaleng, tapi sudah baja ringan. Karena Umi ini, Masya Allah, saya lihat track recordnya sudah mengalahkan, ya kalau di dokumentasikan mungkin Umi itu jam flying watch. Jadi bukan jam terbang, namanya flying watch. Fly terbang, watch jam. Jadi flying watchnya Umi itu sudah di atas KDM lagi mungkin kalau saya lihat. Kalau KDM masih berputar-putar di Jawa Barat, Umi bentar-bentar di Sumatera, habis itu geser Pulau Jawa. Di Pulau Jawa lompat ke Sulawesi, lompat lagi ke Jawa. Nah, ujung-ujungnya balik lagi ke Cibinong. Jadi hari ini, malam hari ini kita belajar dengan seseorang yang kalau kita ngelihat ini kok orang ada capek-capeknya ya. Apa sih yang dikejar gitu ya? Kalau orang tuh ngejar duit itu mah biasa, ya kan? Kalau orang berangkat pagi pulang tengah malam dapat duit itu mah biasa gitu bagi saya. Wajar lah, wong dia ngejarnya kekayaan. Tapi saya perhatikan Umi sama Abi Hero ini terpantau dari laporan BMKG, ya kan? Itu trafficnya tinggi banget, flying watch-nya tinggi banget. Nah, berarti kita pengen belajar apa yang buat Umi Rasid sama Abi Heru ini sangat semangat sekali. Oh iya, zoomnya terbatas ya Ustadz Noval ya. Cuman 100 zoomnya. Iya Abi, sebentar nanti mau dikondisikan dulu. Oh iya, dikondisikan lah, ya kan? Dari Parasi dulu ke, mungkin coba tambah ke Alfamart atau Indomaret.
tambah kuota. Bagaimana bisa mengumpulkan guru ngaji 1.000 kalau jumlahnya 100? Baik, ini karena banyak wajah-wajah baru ya kan. Wah, Ustaz Habibi. Apa kabar Ustaz Habibi? Sehat? Sehat, Bien. Ya, Masya Gimana kabar antum, Allah. sehat? Dan wajah Ustaz Habibi ini udah wajah-wajah star ini. Pemenang lomba bayi sehat sepertinya. Cocok sama Masya isinya. Allah. Tambah sehat ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Bi, sehat. Masya Allah ya kan. Nah, kawan-kawan, saya hanya band pembuka saja. Intinya saya ingin sampaikan satu hal. Gunakan momen malam hari ini buat kita belajar. Dan saya diajarkan oleh guru-guru saya tidak akan pernah seseorang penuntut ilmu itu, tidak akan pernah seseorang penuntut ilmu itu mendapatkan keberkahan ilmu ketika effort atau usahanya dalam belajar tidak melebihi daripada yang memberikan ilmu. Oke, saya ulang ya. Tidak akan pernah para penuntut ilmu mendapatkan keberkahan ilmu ketika effort dalam dia belajar tidak melebihi upayanya, tidak melebihi daripada yang memberikan ilmu. Maka malam hari ini, ya kan, kita sama-sama dengarkan, sharing. Satu hal yang saya ingin sampaikan ke teman-teman adalah kita ini adalah orang yang paling sangat bersyukur dipakai badannya sama Allah untuk bisa menjalankan ayat-ayat Al-Quran ini. Bukan hanya menjalankan, tapi juga turut memperjuangkan. Itulah kesyukuran yang mahal yang harus banyak kita syukuri hari ini. Sebagaimana syukurnya Rasulullah ketika dipilih sama Allah sebagai seorang Rasul dan sudah dapat garansi sebagai penghuni surga, justru menggunakan tenaga, waktu, resource-nya, dan tampak dalam sirahnya bisa sholat sampai kakinya bengkak. Nah, Allah sudah kasih privilege kita untuk bisa belajar dan ngajarin Quran. Nah, seperti apa future yang bisa kita dapatkan? Kalaulah mungkin kita masih meraba-raba apa yang mungkin nanti Allah akan titipkan. Nah, saya melihat itu dalam kehidupan Umi Rasid dan Abi Heru. Setelah kemarin ngobrol panjang, baru pulang dari Pontianak beberapa hari yang lalu, ternyata Umi ini sudah berjuang dengan Quran sejak 2012. Berarti sudah 13 tahun. Dan hari ini Allah amanahkan, kalau orang punya 13 rumah, itu keren gak? Ada orang kaya, tetangga antum, rumahnya 13. Keren gak kira-kira? Menurut teman-teman keren gak? Keren, Bi. Keren ya? Keren. Oke. Keren, Abi. Kalau Keren. pejabat punya villa 13 biji, keren gak? Keren. 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 Keren, Kalau, keren banget. oke. Kalau ada bapak-bapak punya 13 istri, keren gak? Keren. Keren ya? 13 istri. Keren, keren. Hah? Oh, jangan ya. Jangan. Kejebak. Maka berarti belum fokus ini. Nah, ini Umi sama Abi diamanahkan Allah punya 13 cabang aras, 13 cabang pondok. Di Cibinong, di Ciloto, di Nambo, di Lampung. Masya Allah, di Garut. Berarti inilah the real rich man. Ketika ada orang kaya dan dia sibuk menunjukkan sertifikat kekayaannya, itu mah biasa. Karena puncak di atas kaya lagi adalah cukup. Yaitu yang Allah catat bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita distribusikan. Dan saya melihat ini dalam perjalanan hidup Abi. Dan saya coba berhitung gitu loh kawan-kawannya. Teman saya kerja 10 tahun. Jabatannya baru sampel manager. Dan baru bisa punya satu rumah. Tapi saya ngeliat Umi sama Abi 12 tahun, 13 tahun netes. Ngajar ngaji. Allah amanahkan kemana aja diskusi sama Abi Heru. Kiai, ini saya punya tanah di Depok, kota. 3.000 meter persegi. Saya mau bangun hotel. Belum sampai otak saya. Guru ngaji mau bangun hotel. Yang dijadikan nanti sebagai duta Quran training center. Ada hotelnya, ada training center.
Nah, artinya ini kenapa saya pengen ceritakan kepada kawan-kawan, kebayang nggak 5-10 tahun ke depan, apa yang Allah amanahkan dalam kehidupan Umi dan Abi Heru, juga Allah titipkan ke dalam kehidupan kurang lebih 100 guru ngaji ini. Terbayang nggak kira-kira? Bisa bayangin nggak? Belum Agak. sampai. Gimana mau dapat? Bayangin aja belum bisa gitu loh. Oke. Maksud saya, ketika kenikmatan ini, kebaikan ini, bukan hanya Allah titipkan kepada Umi sama Abi, tapi juga kepada kawan-kawan. Itu kan dampaknya sangat powerful gitu ya. Nah, sekarang saya pengen tanya dulu. Kira-kira ada nggak di antara antum yang bercita-cita punya santri di seluruh Indonesia? Ada nggak kira-kira? Ada. Oke. Ada, Bin. Jadi saya mau jelaskan dulu biar gini loh. Karena banyak saya jumpa itu. Tadi saya habis sholat, habis pergi ke satu daerah di Mempawah. Saya datang ke sebuah pondok. Terus sholat, numpang sholat. Itu ya Allah, sangat menyedihkan musolanya. Hitungannya masih, ya nggak jauh banget dari kota. Tor, berpasir gitu ya. Qurannya berantakan. Maka saya selalu berpikir, apakah selalu seperti ini? Apa namanya? Situasi, kondisi daripada orang-orang yang berjuang dalam Quran gitu loh kawan-kawan. Qurannya yang salah atau pejuang Qurannya yang tak punya visi? Coba jawab. Qurannya yang salah atau pejuang Qurannya yang tak punya visi? Yang biarkan pondoknya tuh peot, kotor, bau, kamar mandinya rusak. Nah, apa yang salah? Quran yang salah atau Pejuang. perjuangan yang tidak punya visi kawan-kawan? Pejuangnya. Pejuangnya visi. Pejuangnya. Nah, saya khawatir itu ada di kita gitu loh. Maka saya minta Umi Allah. ceritakan, nauzubillah. Ya kan? Coba antum datang ke gereja, wangi, bersih, AC, tengah kota. Jadi saya mulai dapat stigma, wajar kerusakan di level middle up, wajar dalam tengah kota, kerusakan merajalela. Karena pejuang-pejuang Qur'annya tidak mampu bersaing di kota, dan bahkan di ibu kota, bahkan di middle up. Betul? Tidak mampu bersaing. Akhirnya lulusan-lulusan pondok di tepian pinggiran-pinggiran kota cuman bisa berkembang, berekosistem di pinggiran kota juga. Itulah tadi kegelisahan saya sore tadi tuh. Iya ya. Lalu begitu mereka lulus, akhirnya mereka paling banter jadi guru ngaji kampung, ngajar di surau. Lalu kemudian yang terjadi ketika akhirnya psikologis manusianya, kata temannya, kata istrinya, apalagi nih ya, kemarin saya ngobrol sama KUA, Ustadz, ini perceraian luar biasa Ustadz. Kenapa Pak? Iya, ahwat-ahwat sekarang punya standar hidup yang baru, bukan Quran. Standar hidupnya Korea, TikTok sama novel. TikTok sama novel dijadikan standar hidup. Dia berharap istri suami itu kayak cerita-cerita di novel, kayak pangeran-pangeran gitu. Nah, ini kerusakannya makin masif. Lalu siapa yang betulkan kalau bukan kita? Sehingga orang-orang anak-anak pondok tadi, begitu contoh datang, luluslah dia. Terus dia ngeliat, lah guru saya aja, ustadz saya saja, cuma sampai di sini masa depannya. Sementara mertua saya berharap saya lebih. Ya udah deh, saya kerja di bank aja, saya kerja di kafe di kota aja, lupa Qur'annya. Maka masalah umat tidak pernah selesai, kawan-kawan. Fakta atau realita yang saya ceritakan? Fakta. Dua-duanya kan? Bukan, Fakta. bukan lagi mitos. Nah, maka daripada itu, bagi saya, salah satu standar guru ngaji itu, ya kayak Umi. Punya Alphard, tapi buat ngangkut kambing memang. Nah, harta tuh di bawah. Tapi kalau ketemu pengusaha, ketemu Pak Sony yang punya bakso Sony, nggak bikin malu gitu loh kawan-kawan. Nah, maka kita belajar sama orang yang tepat hari ini. Jadi gini, selama ini kita kejebak. Kita katanya guru ngaji, tapi kita ngajarinya cuma sepenggal kisah Mekah.
Kita sebagai guru ngaji tidak pernah menyenggol kisah Madinah. Padahal ayat itu Makkiyah dan Madaniyah. Betul nggak kira-kira? Kita Betul. sebagai guru ngaji cuma ngajarin sampai di level kitab dan tajwid. Kita nggak pernah mikirin bagaimana pembangunan, bagaimana kebersihan, bagaimana ekspansifnya Rasulullah, bagaimana pasar dibentuk. Sehingga akhirnya ketika selesai di fase tarbiyah, murid kita punya contoh yang salah. Dia bangun bisnis pakai riba. Nah, itu masalahnya. Nah, maka malam hari ini kita belajarlah. Kita dengarkan sharing daripada Umi. Bisa kok punya kebaikan tuh di tengah kota. Bisa kok punya kebaikan tuh Umi kan di kota ada, di daerah ada, di pulau ada, di kampung ada, di gunung ada, lengkap. Mewakili semua 4 elemen avatar yang Umi lakukan nih. Ya kan? Laut, udara, angin, api, bumi semua ada. Maka kita belajar kawan-kawan, biar Nabi kita Rasulullah SAW bangga menitipkan risalah ini. Sehingga Quran tidak lagi dilecehkan. Orang kagum dengan Quran. Kemarin saya ngomong sama santri internal. Hei kalian, para guru ngaji, para ustadz. Jangan jadi orang yang membuat orang lain tidak kagum dengan Quran. Saya bilang gitu. Jangan jadi orang yang buat orang lain tidak kagum dengan Quran. Kenapa? Karena kita tak punya karya. Karena kita tak berdaya. Sehingga orang, kan saya dapat laporan dari Ustadz Safrudin, guru kita juga di Mumtazah. Ustadz, ini jumlah orang daftar ke pondok makin berkurang. Iya, karena anak-anak sekarang sudah ngeliat standar hidup yang hebat di luar sana. Menganggap Quran sudah tidak istimewa. Salah siapa? Salah kita. Maka malam hari ini kita konsolidasi. Kita dengarkan tauji, nasihat dari Umi, ya kan? Apa yang harus diperjuangkan? Kenapa Umi Rasi sama Abi Heru terus berjuang, terus bergerak, yang akhirnya Allah takdirkan terus bertumbuh kebaikannya. Dan saya berharap akan lahir Abi Heru berikutnya, Umi Rasid berikutnya, perempuan, anak 5, tidak cengeng. Kalau mau berjuang ya jangan cengeng gitu ya. Tidak pernah ngeluh, 5 anak. Ini baru hamil muda aja. Ustadz, belum, mohon maaf tidak bisa ngajar. Ya kan? Ini bayi lagi main futsal dalam perut. Nah gitulah dia. Macam-macam aja rasanya. Gitulah ya. Kok ABN berapi-rabis malam hari ini? Iya, ini bukan marah, lapar. Gitu kawan-kawan. Nah, kita dengarkan dari Umi. Siap belajar malam hari ini? Siap nggak? Pembicara itu akan semangat ngasih ilmunya kalau kita pun semangat. Percaya sama saya. Buat Umi mengeluarkan energi dan cerita terbaiknya malam hari ini. Fokus, tatap, ya kan, catat. Oke, coba ikut saya. Open kameranya, ikut saya. Open kameranya. Ya, ikut saya. Umi Rasid. Umi Rasid. Bagi dong rahasianya. Kami pingin jadi guru ngaji yang sukses. Yang bisa dibanggakan. Yang bisa pakai alpat bawa kambing juga. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita panggilkan Umi Rasid dengan takbir Allahu Akbar. Kepada saudari saya Umi Rasid, waktu dan tempat dipersilakan. Ladies and gentlemen, welcome to Umi Mira. Saya ada di sini sekarang, ditemani hujan. Jadi suasana ngaji ini saya membayangkan kawan-kawan yang ada di Zoom hadir di hadapan saya gitu. Ada suara jangkrik, ada tetesan hujan. Syahdu sekali kalau kita membahas tentang satu materi yang kita beri nama Ruhul Mudarris. Kawan-kawan boleh tulis di kolom komentar ya, ustadz-ustadzah sekalian, teman seperjuangan, para guru-guru. Masya Allah tadi ada guru kami ya, guru yang luar biasa yang rendah hati, Kiai EN, ada Bang Kiki juga, ada Kiai Habibi, Masya Allah, beliau adalah guru tempat saya belajar. Kemudian ada Ustadz Miftah dari Garut dan kawan-kawan sekalian, ada Ustadz Asep, ada Adi Fahid.
Dan teman-teman sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun saya sangat bahagia, bersyukur kepada Allah karena bisa bertatap muka meski via Zoom pada malam hari ini. Boleh tulis di kolom komentar siapa yang berprofesi sebagai mudaris atau sebagai guru ngaji. Kayaknya di sini ada beberapa yang keterangannya itu APD. APD itu eh, jadi mirip-mirip mengingatkan saya pada, oh ya saya Keno, APD Abdullah saya, Masya Allah. Wah, ternyata semuanya ya. Materi ini sebenarnya bukan hanya untuk guru, tapi untuk kita pribadi. Izin kawan-kawan sekalian, materi Ruhul Mudaris ini saya ambil salah satu sumbernya, beberapa sumber. Yang pertama adalah kajian yang saya ikuti bersama guru. Kemudian ada kitab yang saya baca, karangan Ibnu Jamaah, yang lahir tahun 637 Hijriah. Sekarang 1446, berarti beliau 800 tahun yang lalu lahirnya. Kebayang ya kawan-kawan, orang yang lahir 800 tahun yang lalu, sampai hari ini kita kenal enggak, duduk satu majelis belum pernah, tapi ternyata ilmunya kita bicarakan pada malam hari ini meskipun jauh dari kata sempurna. Itulah salah satu efek dari Ruhul Mudaris. Orangnya sudah nggak ada, tapi ruhnya masih sampai. Kemudian yang kedua, buku ini karangan Ibnu Jamah ini berjudul Tazkirah As-Sama'i wal Mutakali. Jadi apa namanya, pengingat untuk orang-orang yang belajar dan mengajar. Kalau guru saya Haji As'ad dan Haji Habibi juga mengajarkan ilmu ini dalam judul yang berbeda, namanya Adab Ta'limu Ta'lim. Namun bahasannya sangat banyak dalam kitab tersebut. Tapi khusus malam hari ini kita akan sama-sama saling mengingatkan tentang ruh menjadi seorang guru. Teman seperjuangan yang dirahmati Allah, izin juga Kiai EN dan Bang Kiki tidak bermaksud untuk apa namanya menggurui. Ini hanya sharing saja. Pernah nggak sih kawan-kawan yang mempunyai lembaga khususnya itu sudah ikut pelatihan, kemudian menjalankan apa tuh namanya SOP, membuat SOP maksudnya. Lalu kemudian punya modul-modul yang di breakdown menjadi garis besar haluan organisasi. Kemudian kita juga sudah merekrut SDM yang terbaik yang kita bisa. Tapi pada pelaksanaannya, program-program itu banyak yang nggak maksimal berjalannya. Pernah merasa seperti itu? Boleh tulis di kolom komen ya. Pernah, Umi. Nah, ya, Saya jadi banget. kita tuh sampai ini tuh mau diapain ya? Kok gurunya itu perasaan kita tuh udah melakukan aktivitas briefing setiap pagi untuk menurunkan visi misi organisasi kita. Kemudian kita juga sudah sering banget turun langsung untuk mengasuh para santri. Tapi mengapa sepertinya ibarat kata kendaraan, kita jalan tapi RPM-nya rendah gitu kawan-kawan. Jadi mesinnya itu bergetar gitu. Kalau bahasa Inggrisnya itu ngaderek-dek gitu kawan-kawan. Kenapa? Apa penyebabnya? Kira-kira apa kawan-kawan? Teras Quran pernah banget. Anissa pernah, Masya Allah. Alhamdulillah. Kira-kira kenapa? Apa yang menyebabkan sesuatu yang sudah kita desain, bahkan bisa nggak jarang tahu kawan-kawan, ada sebuah sekolah atau pondok atau organisasi yang bahkan mampu membayar konsultan untuk membuat apa tuh namanya SOP dalam operating system di organisasinya. Tapi kenapa masih saja target-target yang kita harapkan itu belum bisa dicapai dengan maksimal? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Boleh tulis di kolom komentar. Kenapa ya? Apa yang salah ya? Tidak ada Niatnya ruhnya. gimana, Kiai? Ruhnya, tidak ada ruhnya. Wah, langsung ke judulnya. Ruhnya. Masih butuh ruhnya. Kurang ruh, kurang penjiwaan. Kurang menjiwai. Kayak baca puisi kurang menjiwai. Baik, pada hari ini
kita akan bicara tentang ruh. Wah, ini udah malam-malam ngomongin ruh lagi di hutan. Jadi, ruh itu apa ya, kawan-kawan? Ruh itu sesuatu Kejiwaan yang kurang. sifatnya tidak bisa kita lihat, tapi ternyata ruh itu adalah inti. Kalau Kiai sebut itu, apa kayak batunya si Thanos itu ya, core of the core-nya gitu. Jadi ruh itu gak kelihatan, nggak nampak. Jadi ini jasad, di dalamnya ada ruh. Nah, ruh itu sesuatu yang menjadi engine. Ruh itu adalah energi yang bisa menjadi engine untuk menggerakkan sesuatu yang pasif menjadi aktif. Secara sederhananya seperti itu ya kawan-kawan, dari buku yang saya baca. Energi. Jadi energi itu dia nggak kelihatan. Kayak hari ini nih kawan-kawan. Setiap orang yang, halo, uh, nampak di kamera itu pancaran energinya sendiri-sendiri. Ada yang ngantuk, ada yang lesu, ada yang lagi bersemangat. Oh ya, putus. Ya maaf, maaf ayah. Memang di sini karena hujan juga. Sekarang sudah tersambung lagi atau belum ya? Sudah ya? Sudah bisa. Oh ya, alhamdulillah sudah ya. Apa namanya? Setiap orang yang wajahnya ditampilkan di kamera ini punya pancaran energinya sendiri-sendiri. Ada yang semangat, ada yang lesu, ada yang lebih semangat. Setiap orang itu punya energinya. Dan meskipun energi itu tidak terlihat, tapi kita bisa merasakan energi. Dan energi itu sifatnya kekal. Sama seperti hukum kekekalan energi itu tidak musnah, tapi dia akan menarik energi yang lain dan bertemu dengan energi yang kita lepas. Jadi kalau kita bicara tentang ruh, kawan-kawan sekalian, bicara tentang ruhul mudaris. Ini ada kalimat yang sangat indah yang disampaikan oleh Imam Badruddin Ibnu Jamaah. At-tariqu hamu minal maddah, wal mudaris ahamu minat tariqah, wa ma'ahamu minal mudaris, ruhul mudaris ahamu min mudaris binafsi. Rumanti, uli dong ayah. Masya Allah. Ya, uh, orang-orang belajar tentang strategi bagaimana mencari metode yang pas untuk menjadi seorang guru. Jadi banyak banget pelatihan-pelatihan tentang metode. Kawan-kawan di luar sana kita banyak banget ditawarin sama pelatihan-pelatihan metode. Tapi ternyata menurut Imam Badruddin Ibnu Jamaah, at-tariqu ahamu minal maddah. Jadi metode itu tidak lebih baik daripada materinya gitu. Jadi wal mudaris hamu minat tariqah. Jadi guru lebih baik daripada metodenya. Jadi ada materi yang paling baik, di atasnya adalah metodenya. Nah, dibandingkan metodenya, gurunya itu lebih berharga. Jadi metode apapun, materi apapun, yang paling menjadi pengaruh adalah gurunya. Tapi ternyata menurut Imam Badruddin Ibnu Jamaah, apa yang lebih penting dari guru? Ruhul mudaris ahamu min mudaris binafsi. Ruhnya guru itu lebih penting, lebih berharga daripada guru itu sendiri. Jadi ternyata kalau kita tadi bicara runutannya, materi penting. Ternyata metode jauh lebih penting. Di atas metode, ternyata yang lebih penting lagi adalah gurunya. Dan ternyata ada yang lebih penting dari seorang guru, yaitu ruh gurunya. Tadi Kiai sempat menyampaikan sedikit bahwa hari ini orang-orang yang mendaftar pondok itu mengalami penurunan. Apakah teman-teman seperjuanganku juga merasakannya?
Boleh tulis di kolom komentar, apakah murid-murid sekarang ini berkurang minatnya untuk datang ke madrasah belajar menghafalkan Quran. Terkait dengan, oh iya Umi, Masya Allah, benar, benar ya, karena isu-isu tentang opini negatif yang viral, sebenarnya di Indonesia itu ada, oh Masya Allah, benar banyak ya. Sebenarnya di Indonesia dua saja yang menjadi oknum melakukan sebuah tindakan yang negatif. Dan ketika itu viral, efeknya adalah orang tua menjadi insecure, menitipkan anaknya pergi ke pondok. Anak-anak juga merasa bahwa mereka akhirnya berpikir ulang apakah mereka mau pondok atau tidak. Selain orang tua santri, betul, pas isu ya kawan-kawan sekalian. Nah, kalau begini, sebagai seorang praktisi di dunia kepondokan, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Ada yang punya ide? Ada yang punya pendapat? Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi situasi seperti ini? Kawan-kawan sekalian, jauh sebelum ada kita, Rasulullah SAW pernah berpesan bahwa mendekati datangnya hari kiamat, orang-orang yang beriman atau menggenggam iman, itu berpegang teguh pada iman, itu seperti menggenggam bara api. Jadi kalau kita pegang kuat-kuat, melepuh tangan kita. Tapi kalau kita lepaskan, menyerah maksudnya, udah deh kayaknya kita nggak sanggup. Apalagi di pesantren ya. Gak tahu nih Ayah Faid, yang santrinya ada ratusan, dan mereka itu gratis sampai seminggu sebelum hari kiamat, Masya Allah ya. Mereka itu harus Putus, dikasih putus. makan, dididik, kemudian diajarin bagaimana bayar kafal gurunya. Terus kemudian tertampar lagi dengan atau terdampak lagi dengan isu-isu yang saat ini tidak menguntungkan. Kalau kita menyerah, seperti kita melepaskan bara api dari genggaman kita, maka kita mungkin akan selamat dari api yang panas itu. Namun, kita kehilangan yang akan jadi petunjuk bagi umat di masa yang akan datang. Nah, hari ini kawan-kawan sekalian, kita akan bahas tentang apa itu Ruhul Mudaris. Kalau Kiai tadi sampaikan, Umi Rasid punya 13 pondok, kemudian pakai mobil Alphard. Bukan Alphard Kiai, itu mobilnya Velfire namanya. Mobil Alphard dipakai buat bawa kambing gitu. Ya bukan hanya kambing sih sebenarnya, bawa beras sama dipakai buat naik gunung untuk silaturahim. Sebenarnya apakah itu adalah jadi tujuan? Tidak. Saya tidak pernah menjadikan semua yang disebutkan tadi sebagai tujuan dari apa yang saya kerjakan. Jadi sejauh ini kawan-kawan, saya memahami tentang apa itu Ruhul Mudaris. Ruh. Saya mau sedikit curhat ya kawan-kawan ya. Kemarin di Duta Quran Pusat, kita baru saja menyelesaikan aktivitas parsel guru ngaji. Di tim pusat itu mengupayakan bagaimana caranya agar kawan-kawan guru-guru ngaji di mana saja mudah-mudahan bisa ikut berbahagia dengan hadirnya bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dengan sedikit tanda cinta dan kasih sayang dari kami gitu. Apakah kegiatan itu, apakah saya terdengar? Jelas ini Dengar. Dengar, jelas dengar. jelas. Jelas, jelas. Terdengar. Ya, ya alhamdulillah. Apakah kegiatan itu bisa membeli hati semua orang? Apakah 2.250 guru ngaji yang menerima parsel itu otomatis akan mencintai kami? Enggak. Hati itu nggak bisa dibeli dengan apapun. Jadi bukan parsel, bukan apalagi parselnya itu isinya nggak seberapa lah kawan-kawan. Bukan itu yang membeli hati untuk kawan-kawan bisa terus berjuang di sini. Saya tidak menemukan maknanya sebelum akhirnya guru saya mengingatkan sesuatu.
Ketika hari ini hari Raya Idul Kurban, saya kemudian menyampaikan kepada guru semua pondok pesantren dan rumah Quran sudah punya flyer kurban sendiri-sendiri. Terus kayaknya saya nggak perlu repot-repot bikin flyer kurban, berpikir apakah ada pondok yang belum punya hewan kurban. Seperti halnya parsel guru ngaji kemarin, ternyata setiap orang juga nggak semuanya tuh nggak punya parsel, ada juga yang sudah punya parsel gitu, seperti itu. Tapi jawaban guru saya itu luar biasa. Beliau mengatakan bahwa ini bicara tentang ruh, bicara tentang energi yang menjadikan kita itu teruji. Bukan hanya secara logis, tapi juga secara empiris. Kita mungkin punya program, contohnya gini kawan-kawan, kita punya program kebaikan, terus kita launching program tersebut, dan terlaksana. Itu teruji secara logis. Tapi kalau secara empiris, maka kita butuh waktu. Jadi tadi menyebutnya flying watch, jam terbang, untuk membuat itu hukumnya. Sudah sunatullah. Semua manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki hati. Dan di sanalah kemudian kita bisa memberi ruang untuk bisa diterima di hati setiap orang. Apakah begitu penting ya kawan-kawan? Apakah begitu penting? Artinya dicintai. Dan kemudian memancarkan energi berkasih sayang. Saya merasa itu sangat penting. Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi kita, Rasulullah SAW. Beliau telah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Kita tidak pernah berjumpa dengan beliau. Kita tidak pernah bertatap muka, apalagi berinteraksi secara langsung. Tapi energi dari ruh yang beliau bawa, itu tetap bisa kita rasakan. Apa kalimat yang paling populer, yang masih kita ingat dari baginda Rasulullah SAW? Bahwa ketika beliau sakaratul maut, beliau membuktikan kasih sayang yang begitu besar kepada kita umatnya dengan menyebut umati, umati. Padahal beliau tidak pernah tahu apakah kita akan jadi umat yang membanggakan atau yang mengecewakan. Maka mengambil spirit itu, saya kemudian berusaha untuk terus melanjutkan. Saya rasa saya tidak perlu jutaan orang untuk membuat saya bersyukur karena bertemu dengan mereka, tapi cukup satu orang yang mereka kemudian saat bertemu dengan saya dan tim Duta Quran ternyata memiliki ruh yang sama. Jadi hadirnya banyak orang secara fisik itu hampa rasanya kalau kita tidak memiliki ruh yang sama. Kembali lagi keadaan Ruhul Mudaris. Kawan-kawan sekalian, ternyata apa itu Ruhul Mudaris? Dia adalah jiwa yang membuat kita sebagai guru terus memiliki daya juang, baik dalam keramaian maupun dalam keadaan sepi. Dalam keadaan riuh dengan tepuk tangan, atau sendirian dalam hening. Kita ngerasa kayak, inilah gitu. Inilah ruhnya. Teman-teman kalau punya pondok pesantren, kalau teman-teman merasa timnya belum bergerak sesuai dengan apa yang kita harapkan, coba periksa dalam hati kita. Karena hanya ruh yang besar yang mampu menggerakkan ruh-ruh yang lain. Jangan-jangan karena ruh kita redup, maka cahayanya itu tidak menerangi yang lain. Kita harus mengasah cahaya itu agar semakin bersinar dan terang benderang disaksikan oleh orang-orang sekitar. Ketika kita bicara tentang ruh itu bisa ditransfer, kawan-kawan sekalian.
Ruh itu bisa ditransfer. Dia adalah energi. Maka itu kenapa dalam kitab yang saya baca tadi, Ruhul Mudaris lebih penting dari mudaris itu sendiri. Karena ketika kita punya ruh, kawan-kawan sekalian, ruh dalam bergerak, ruh dalam berjuang, tidak peduli kita sedang sakit atau sedang sehat, punya uang atau tidak, ada murid banyak atau sedikit, punya uang untuk bayar gaji guru atau tidak, ada timnya atau tidak, kita punya ruh yang besar, percayalah kita akan bisa bergerak. Tapi sebaliknya, uang ada, SDM banyak, santrinya berlimpah, programnya juga jelas, tapi kita nggak punya ruh, kita itu seperti buih yang tidak bertenaga. Banyak, tapi nggak bertenaga. Seandainya ruh itu bisa langsung dibagikan cuma-cuma, rasanya pengen banget gitu kawan-kawan. Langsung membagikan, ayo semangat gitu. Kalau melihat ruh ya kawan-kawan, melihat ruh, melihat dunia, melihat akhirat, itu sangat berkaitan. Kawan-kawan sekalian, seandainya ada emas, tapi dia bersifat fana atau sementara, dan ada satu lagi tembikar atau sesuatu yang terbuat dari tanah liat, tapi dia itu kekal, mana yang akan kawan-kawan pilih? Emas yang fana atau guci dari tanah liat yang kekal? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Pilih emas yang fana atau yang kekal? Padahal itu bukan emas. Wah, luar biasa nih Kekal. kelas Quran. Guci, Umi, Miranti yang kekal. Masya Allah. Yang kedua. Dahsyat. Ya. Ternyata kita satu frekuensi. Saya merasa sangat berenergi ada di sini, walaupun saya sendirian, alhamdulillah. Kawan-kawan sekalian, sedangkan kalau seandainya emas itu adalah dunia yang fana, dan tembikar itu adalah akhirat yang kekal, ternyata kita tetap pilih yang kekal. Padahal dalam Islam, semua yang ada di dunia ini nggak ada apa-apanya. Jadi tadi tuh kayak Alphard, Velfire, itu kecil sekali. Itu sesuatu yang remeh. Udah remeh, fana lagi. Jadi keadaannya terbalik kawan-kawan sekalian. Sudah dunia itu ibarat tembikar dan dia fana, sedangkan akhirat itu emas, berlian, dan dia kekal. Maka sudah pasti pilihan kita akan pilih yang kekal. Udah emas, kekal lagi. Itulah yang ditawarkan oleh mereka yang mempunyai ruh yang bertahan sampai titik mastatoktum. Nah, disinilah kawan-kawan. Innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu. Di sana dikatakan bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Tuhan kita, maka dia kemudian istiqomah dengan apa yang diucapkannya. Ini berhubungan sekali. Ruh itu hanya bisa tumbuh, membesar saat niat dari apa yang kita lakukan itu semata-mata hanya berharap dan bergantung pada tujuan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya dahsyatnya kekuatan lillah. Semakin ikhlas, semakin tulus, semakin tanpa pamrih, semakin hanya karena Allah saja. Apa-apa yang kita kerjakan, maka semakin dahsyat balasan yang Allah berikan kepada kita. Apakah ketika kita dihinakan di dunia, artinya kita dihinakan sebenar-benarnya? Apakah ketika kita diberikan kemudahan di dunia, artinya kita dimuliakan? Tidak ada, kawan-kawan sekalian, kecuali bersama dengan keridhaan Allah. Bahkan dalam satu buku yang saya baca, seandainya keadaan yang tidak tenang ini berlaku pada diri kita, asal Allah ridho, maka semua ini tidak ada artinya. Jadi saya, kawan-kawan, menemukan keadaan yang Allah berikan alat bantu, kawan-kawan ya. Itu terserah Allah aja. Saya sama Abi, sejak sehat dari kanker, itu memutuskan untuk ibarat bulu yang diterbangkan angin, saya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah engkau mau dibawa ke atas gunung atau ke laut bertemu dengan siapa, asal ditemani sama Allah, kayaknya semua membahagiakan gitu. Dan hari ini saya Zoom, gambar saya kelihatan jelas. Ini karena dapat fasilitas dari kawan seperjuangan, Ustadz Anggi dari Masjid Cita Pemuda, satu buah ini apa namanya? Tablet. Ya, tablet Samsung yang dibeli itu dengan kekuatan doa dan kasih sayang.
Siapa yang bisa menggerakkan Ustadz Anggi memberikan hadiah itu untuk saya? Padahal saya mungkin nggak berguna dalam kehidupan pribadi beliau. Saya bukan timnya, saya tidak memberikan keuntungan apapun, tapi kalau Allah berkehendak, mudah saja. Begitupun kendaraan yang saya pakai. Terserah engkau saja, mau bawa saya pakai kolbak, atau mau bawa saya pakai apa, dan hari ini yang digunakan adalah itu. Semua itu adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah, karena saya percaya apa yang terjadi dalam hidup saya, khususnya kawan-kawan sekalian, itu pasti atas kuasa dan rencana Allah. Dan saya sangat bersyukur atas itu. Bukan karena saya punya mobil lalu saya bersyukur. Bukan itu kawan-kawan. Seandainya pun hari ini yang saya kendari adalah motor, dan motor itu membuat saya sampai pada kawan-kawan, maka saya akan sangat mensyukurinya. Jadi ruh ini kawan-kawan sekalian, saat saya berjumpa dengan teman-teman sekalian, teman-teman gak usah khawatir sedikit atau banyak santrinya, ada atau belum ada uang untuk bayar gaji gurunya. Teman-teman gak usah risau terhadap apa yang belum terjadi. Mari kawan-kawan, kita asah terus ruh mudaris kita. Bahwa kita semua sepakat untuk mengambil jalan ini. Menjadi warisatul anbiya. Penerus para nabi. Menjalankan tugas, menyampaikan risalah. Mencoba membawa cahaya yang mungkin masih redup ini di tengah-tengah keadaan umat yang mungkin keadaannya dalam keadaan tidak terang. Kalau saya kunang-kunang, ada di kota yang banyak lampunya, cahaya saya nggak terlihat. Tapi di sini, di sekitar saya, kawan-kawan, di hadapan saya tadi barusan, ada kunang-kunang berkelompok terbang. Karena di sini gelap, kunang-kunangnya nampak. Sedikit ilmu yang kita punya, dengan semangat yang besar, dan tidak pernah berhenti untuk terus belajar atau mengasahnya, maka kita seperti kunang-kunang. Di tempat yang gelap, kita akan terlihat cahayanya. Terus saja istiqomah. Karena tadi kata guru saya, syarat untuk mengasah ruhul mudaris itu ternyata ada 3. Haji As'ad mengatakan, agar ruhul mudaris kita itu semakin besar. Teman-teman, ada yang sudah menikah lebih dari 10 tahun? Ada yang sudah menikah lebih dari 10 tahun? Boleh kolom komentar. Bang Ican kayaknya ya. Bang Ican nangis, Bang Ican udah 10 tahun. Oh ya, Ustaz Habibi, Masya Allah. Mudah-mudahan sakinah ya. Teman-teman, setelah menikah 10 tahun, berapa besar keyakinan teman-teman pada pasangan teman-teman atau pasangan kita bahwa kita bisa mengandalkannya? Udah yakin dan percaya? Udah teruji? Dia tahu makanan kesukaan kita, dia tahu bagaimana harus menyiapkan pakaian kita dan seterusnya. Dia tahu, he or she knows so well buat us. Dia tahu banget apa yang paling kita butuhkan. Masya Allah. Dan itu semua bisa terjadi karena sudah teruji. Selama 10 tahun lah minimal. Aduh, maaf ya kawan-kawan, saya kesemutan. Yang pertama, agar ruh kita semakin besar. Dari waktu ke waktu. Semakin yakin. Semakin fokus. Semakin sampai gini kawan-kawan. Saya kemarin lihat kompetisi memanah kawan-kawan ya. Ada kompetisi memanah. Ada pemanah amatir. Targetnya di depan. Lalu pemanahnya itu mengeker dengan mata terbuka. Dari jarak tertentu. Dan setelah dikeker, hasilnya ada orang yang langsung tepat sasaran, ada yang enggak. Tapi di kelas advance, kawan-kawan sekalian, tahu enggak? Ada pemanah yang dia tuh naik kuda, matanya tertutup. Terus kudanya itu bergerak. Jadi bukan diam. Kudanya bergerak, lalu sasarannya itu tepat ada di tengah-tengah. Dan dahsyatnya, ada satu peserta perempuan bernikop yang mampu melesatkan busur panahnya tepat di tengah dalam satu kali tembakan. Ketika diwawancarai, apa yang membuat Anda tanpa melihat dalam kondisi kuda bergerak dan itu melingkar, kawan-kawan, itu langsung tepat sasaran? Apakah kebetulan atau bagaimana? Dia bilang, saya sudah latihan dengan sangat sering terhadap medan ini. Yang kedua, saya sangat mengenal kuda yang saya tumpangi. Jadi kudanya nggak ganti-ganti. Dia bisa mengandalkan kudanya gitu. Dan dia memberikan ruh pada busurnya. Dia melihat objek yang jadi sasaran panah itu bukan dengan matanya, tapi dengan hatinya.
dengan pikirannya selama itu latihan. Kayaknya di sini. Nah, ruh kita pun bisa kita latih. Keyakinan kepada Allah bahwa selama Allah tujuannya pasti akan Allah tolong. Itulah sesuatu yang saya temukan saudara-saudara. Selama perjalanan ini, Allah tahu banget apa yang saya butuhkan. Allah ambil 2 kendaraan dari Pondok Ar-Rasyid. 1 mobil Serena dan 1 mobil Honda Brio. Lewat cara yang Allah desain. Lalu kami semua nangis. Ya Allah, kenapa diambil mobilnya? Itu kan mobil tempur kita, mobil perjuangan kita. Dan kemudian saya sama Abi berpelukan. Abi tanya, Umi ridho nggak dengan kejadian ini? Saya bilang, insya Allah ridho. Tiba-tiba kawan-kawan, nggak sampai 2 pekan, mobil yang diambil pergi itu, dipaksa pergi, ternyata digantikan dengan mobil yang sekarang kami gunakan. Dan itulah konsepnya. Rezeki itu bukan hanya tentang apa yang Allah berikan kepada kita, tapi kadang-kadang apa yang Allah ambil dan singkirkan dari hidup kita. Wah, ini menarik ya. Dan Haji As'ad memberikan pelajaran kepada saya tentang bagaimana caranya mengasah ruh mudaris agar semakin yakin menjadi guru. Yang pertama adalah ajahadu, kesungguhan. Mohon maaf kawan-kawan, saya kesemutan. Kesungguhan. Kesungguhan ini artinya sungguh-sungguh, nggak main-main. Jadi guru itu niat gitu, bukan cuma ya daripada nggak ada kerjaan gitu kawan-kawan ya, ngisi waktu luang, nggak gitu. Tapi benar-benar memang ini kita sungguh-sungguh, kita niat, bahkan niatnya itu diikrarkan. Ya Allah, saya niat menjadi guru, ini niat dari hati gitu. Yang kedua adalah semangat. Nah ini kayak jargonnya Duta Quran, semangat. Semangat itu kadang-kadang gini, ya kalau ada uangnya semangat, kalau nggak ada uangnya nggak semangat. Itu namanya bukan semangat, itu namanya temporary spirit, sesuatu yang sifatnya itu tidak permanen. Semangat itu mau banyak santrinya, ngajarnya semangat. Coba teman-teman saya tanya nih yang punya rumah tahfiz, kita kan punya murid banyak, udah kita ajarin. Terus tiba-tiba satu santri keluar dari rumah tahfiz kita, santri kesayangan kita, orang tuanya paling peduli sama kegiatan-kegiatan, tiba-tiba dia keluar, dan ketika ditanya alasannya, ya pengen istirahat aja dulu, artinya kamuflase, tidak dijelaskan apa sebabnya. Bagaimana perasaan kawan-kawan? Apakah teman-teman tetap semangat ngajar? Jujur jangan ada dusta di antara kita, sedih banget Umi. Nah itulah kadang-kadang kita. Umi. Iya, tetap semangat. Masya Allah, Ayah Faiz tetap semangat. Luar biasa emang Ayah nih. Baiklah guru. Jadi, kadang-kadang yang perginya satu, yang patah hatinya sisanya. Jadi kita punya santri 50, yang keluar satu. Yang 49 ini luput dari pandangan kita. Sehingga ngajarnya itu jadi kelihatan gak semangat karena fokus pada yang hilang. Nah, besok udah nggak boleh lagi kayak gitu. Kalau kita lagi belajar untuk mengasah ruh kita sebagai mudaris. Gak apa belajar, kita yang terus meluruskan niat sampai Allah pantas punya banyak murid. Jadi keadaan apapun, kalau kita memandangnya itu dengan kacamata keridoan, ya kawan-kawan, oh ya, semua terjadi itu, kalau semua yang udah terjadi, pasti atas rencananya. Dan rencana Allah itu pasti yang terbaik. Itu satu ya teman-teman yang harus digarisbawahi. Yang ketiga adalah konsisten, teruji dengan waktu. Kalau jadi guru, baru 1 bulan, udah semangat, itu biasa. Jadi guru 30 tahun, tetap semangat, juga biasa. Sampai akhirnya nafas kita berhenti di tenggorokan, dan kita masih bangga mengatakan bahwa kita adalah guru, itu baru luar biasa. Kita kembali menghadap Allah dengan keadaan bangga menjadi seorang guru. Bagaimana tentang rezeki kawan-kawan? Ada hukum kepantasan. Kalau kita punya ruh, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang punya niat menuntut ilmu, ini saya belajar ini di Darul Karomah ya, di Cianjur Selatan. Saya belajar sama guru saya Kiai Habibie. Orang-orang yang meniatkan dirinya untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ya kali di surga kelaparan,
Ya kali di surga kesusahan. Surga itu bukan hanya ada di akhirat kan, surga juga ada di dunia. Maka luruskan selalu niat kita semata-mata hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, itulah inti dari Ruhul Mudaris. Bagaimana tentang isu santri yang sekarang ini menurun? Jika itu semua di luar kekuasaan kita, maka kita punya satu senjata pamungkas yang bisa kita gunakan. Senjata ini adalah senjata terdahsyat. Dia bahkan bisa mengubah takdir yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz yang belum terjadi. Apa itu? Doa. Dan doa orang yang mukhlis, doa orang berilmu itu berbeda dengan doa orang yang tidak berilmu. Makanya sekarang semangat terus untuk menimba ilmu, silaturahim, agar bisa saling mengecas energi. Karena ruh itu bergerak. Dia adalah energi yang menarik energi yang lain. Kalau hari ini kita berusaha untuk jadi orang tulus, insya Allah kita akan menarik orang tulus di belahan bumi yang lain. Kalau tidak bertemu pada hari ini, bisa jadi energi yang kita lepas di sini tahun 2025 ini akan terus bergerak sampai akhirnya energi besar itu bertemu pada keturunan-keturunan kita. Kawan-kawan pernah bayangin nggak bagaimana bahagianya jadi Kiai Haji Hashim Asy'ari, founder dari Nahdlatul Ulama, atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hari ini beliau mungkin punya keturunan kandung nggak sebanyak penduduk Indonesia. Tapi di sini kawan-kawan, ada orang-orang, ada guru-guru kami kayak Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Masih. Beliau hari ini memegang teguh bagaimana ajaran Kiai Haji Hashim Asy'ari. Terus ada kawan-kawan lagi di Jawa Timur yang memegang teguh ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bayangin, kalau besok saat kita sudah nggak ada, ruh yang kita tancapkan ini terus hidup di hati para murid kita. Dan mereka dengan sukarela melanjutkan perjuangannya. Apakah akan ada orang-orang seperti itu? Ada, dengan izin Allah. Dan itu semua berbanding lurus dengan keyakinan kita. Manjada, wajada. Kalau kita yakin apa yang kita lakukan ini selaras dengan syariat Allah, maka Allah pasti akan menyampaikan kita pada tujuan akhir kita yang indah, yang baik. Dan apalah dunia ini tempatnya bersenda gurau, bercanda aja. Kayak tadi kayak bilang, tuh Velfire dipakai buat bawa kambing. Itulah gunanya Velfire, untuk bercanda. Jadi dunia itu kita injek aja lah di bawah telapak kaki. Biar dia nggak berharga di hadapan kita. Dan bagaimana tentang kekhawatiran masa depan? Sekali lagi kawan-kawan, orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan ikhlas, ya ayyuhalladzina amanu hal adudukum ala tijarah. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan engkau dengan transaksi atau jual beli yang tidak akan pernah membuatmu rugi? Tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa, harta, dan segalanya. Masya Allah. Itulah yang mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit, iman yang tipis, tapi kita punya keinginan agar bisa menapaki jalan ini dalam keistiqomahan. Kita sangat bersyukur hari ini ada sidak, ada duta Quran, tempat kita bisa bergandengan tangan. Kalau nanti ada kawan-kawan kita yang melemah, besar harapannya kita ingin mengatakan bahwa, hai, jangan payah ya, jangan lemah ya, jangan lengah ya, bersiap siagalah. Bukan di sini tempat kita berhenti. Allah telah siapkan shelter terbaik untuk kita. Pastikan kita sampai di sana. Dan pegang tanganku, mari bergandengan tangan. Kita akan jalani jalur ini. Kita akan lalui segala yang mungkin akan terjadi di hadapannya bersama-sama. Dalam jamaah, dalam harokah, ada barokah. Insya Allah, dalam kebersamaan ini Allah memberikan keberkahan. Di antara yang tidak bisa kita ketahui, kita bisa sama-sama saling mengingatkan. Kesimpulannya, kawan-kawan sekalian, pada malam hari ini ingin rasanya saya menengadahkan tangan ke langit di tengah rintik hujan, menemani istirahat. Sebentar lagi istirahat kawan-kawan, dimanapun berada, mencapai keperaduan masing-masing. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita sampai akhir hayat. Menjadikan Allah satu-satunya tujuan kita.
dan menjadikan wasilah menjadi guru ini adalah jalan juang kita. Menyeru pada panggilan untuk menolong urusan agama Allah. Intang surullah yang surkum. Barang siapa yang menolong urusan agamaku, maka Allah akan menolong kita. Bukan hanya menolong kita, tapi meneguhkan kedudukannya. Apa yang selama ini dirasakan oleh kiai, punya bisnis, punya kawasan, bisa berkenalan dengan banyak relasi, itu semua bagian dari apa yang selama ini beliau dan kawan-kawan kerjakan, menolong urusan agama Allah. Apakah itu hanya berlaku kepada beliau? Tidak. Demi Allah, Tuhan kita sama. Kiblat tempat kita menghadap saat sholat juga sama. Kitab yang kita baca juga sama. Maka kita memiliki kesempatan yang sama. Kalau hari ini belum sampai pada kita keadaan seperti itu, ayo kita berjuang. Ikhlaskan terus hati kita. Niatkan selalu apa yang kita upayakan semata-mata hanya karena Allah. Seperti peristiwa yang sering banget saya sampaikan tentang dahsyatnya kekuatan lillah. Semakin ikhlas, semakin tulus, semakin hanya karena Allah, semakin tanpa pamrih, semata-mata bergantung pada pertolongan dan kasih sayang Allah, maka semakin dahsyat balasan yang akan Allah siapkan. Jika kita tidak bertemu di dunia ini tentang balasan-balasan itu, maka kita sangat berharap semoga semuanya dibayar saat kita pulang ke kampung akhirat. Dan saya juga mengangkat tangan pada malam hari ini, mendoakan kesehatan, keberkahan rezeki, ketenangan jiwa, lahir dan batin pada semua pejuang dakwah yang hari ini hadir dalam aktivitas Zoom silaturahim guru ngaji. Saya sangat bahagia dan bersyukur. Ada satu hal yang sangat saya syukuri dalam hidup, bahwa ternyata dengan keadaan yang sangat terbatas ini, Allah memberikan karunia yang sangat besar, bisa ada berkumpul bersama dengan orang-orang yang pagi, siang, malam membahas bagaimana caranya agar umat tetap dekat dengan kitabullah. Ini adalah sesuatu yang membahagiakan. Semoga jadi asbab diampuninya segala dosa dan kesalahan yang terlanjur dibuat di masa yang lalu, dan menjadi penjaga bagi kita agar bisa terus menapaki jalan ini dengan selamat sampai akhirnya kita berjumpa liqa Allah dalam keadaan beriman dan bangga bisa ada di sini. Satu hal ya kawan-kawan, bisa nggak sih teman-teman bayangin kita yang punya bekal sedikit ini tiba-tiba punya tekad yang nekat-nekat banget mau ambil bagian jadi warisatul anbiya. Lalu kita melakukan kesalahan. Kemudian kita bertobat kepada Allah atas kesalahan tersebut. Lalu kita terus belajar memperbaiki diri. Dan Allah membimbing kita pada hal yang lebih baik. Diberikan teman seperjuangan yang bisa menasehati dan terus membimbing kita menapaki jalan yang lebih lurus. Sampai akhirnya kita pulang. Dan tiba-tiba di Telaga Kausar, Rasulullah berkenan menemui kita. Lalu kemudian para malaikat berbaris dan menyambut kedatangan kita, orang-orang yang berusaha berjuang di sini untuk menolong urusan agama Allah. Apa yang disampaikan salam kehormatan dari malaikat itu? Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untukmu, wahai orang-orang yang bersabar. Bersabar karena menghadapi murid itu sesuatu yang tidak mudah. Bersabar karena menghadapi tim saat mengajar itu tidak mudah. Sabar atas ujian, fitnah, dan sebagainya. Maka tempat kita berpulang adalah tempat di mana kita bisa membasuh segala lara. Insya Allah hari itu akan tiba. Dan janji Allah itu adalah pasti. Dia maha menepati janji. Insya Allah, teman-teman, semoga kita bisa istiqomah menapaki jalan ini dengan segala upaya, daya upaya yang kita punya. Ruhul Mudaris adalah satu energi yang membuat kita tidak takut apapun yang kita hadapi di dunia ini. Ruhul Mudaris yang membuat kita optimis bahwa satu hari nanti segala peluh, segala luka, segala keadaan yang tidak menyenangkan yang kita temui saat ini, apapun itu, akan dibayar mahal oleh Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha teliti, dia maha menimbang, dan Ruhul Mudaris ini tidak bergabung dengan kemunafikan. Ruhul Mudaris ini tidak bergabung dengan pengkhianatan. Jangan hianati ruh ini. Ruh Mudaris adalah ruh yang suci. Dia tidak bergabung dengan kepentingan yang lain. Kalau kita salah niat, maka kita akan kehilangan energi besar dalam ruh itu. Kawan-kawan, tetap semangat,
Mohon maaf untuk semua hal yang kurang berkenan. Rasanya sekarang sudah 21, waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan satu hari kita bisa berjumpa lagi, bukan hanya di sini, tapi di Baitullah. Bahkan ketika Amin. kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah di Telaga Kautsar. Amin. Di barakatul Quran. Hari ini untuk wajah-wajah yang merasa lelah karena mengurus umat Rasulullah di akhir zaman, semoga Allah kuatkan bahu kita. Semua ujian yang kita hadapi, itulah yang menguatkan tulang-tulang kita. Sampai akhirnya kita cuma yakin bahwa Allah satu-satunya tempat kita berharap, meminta pertolongan, dan bergantung. Dia tidak pernah mengecewakan kita sama sekali. Itu saja kawan-kawan sekalian, mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa nanti kawan-kawan kalau sudah jadi pondoknya main ke sini ya. Saya pelihara banyak ikan, kita bisa goreng ikan sambil ngobrol-ngobrol, Masya Allah. Terima kasih atas waktunya, Bang Noval dan teman-teman. Mohon maaf sekali lagi. Uksikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam Cumi. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak ini. Jazakumullah ini. Baik, Ustazah yang dirahmati Allah. Tak terasa sudah mendengar cerita dan nasihat dari Umi ini hampir 1 jam ya. Dari mulai pukul 8 lewat sampai pukul 9 lewat malam hari ini. Mungkin ada yang spesial karena Ustazah ini dari berbagai macam latar belakang daerah ya. Alhamdulillah. Dari lembaga juga banyak. Dan ini menjadi spesial malam hari ini bisa dihadiri oleh Umi Rosid selaku pimpinan dan presiden dari Duta Quran Indonesia. Alhamdulillah, makasih banyak Umi sekali lagi beserta teman-teman yang sudah hadir, ustazah, juga ada Kiai EN, para ustazah yang sudah hadir malam hari ini. Next part 2 ya, nantikan selanjutnya sharing-sharing bersama Umi ya. Akan rutin juga kayaknya nih Umi izin. Insya Allah. Suaranya mati. Ya, gimana Umi? Ya, maaf Ustaz. Tadi saya di kamera minum, soalnya saya haus. Masya Allah, Alhamdulillah. Yap. Baik, Ustazah, ada sesi tanya jawab nggak nih kira-kira nih? Boleh sharing 1 orang ya, kalau ada yang mau nih. Tentang Ruhul Mudaris. Oke, 1 orang spesial nih. Dari RQ Teras Quran. Silahkan, Ustazah Uul. Aduh. Makasih Ustadz atas kesempatannya. Izin Umi mau bertanya. Ya, Ustazah. Tadi tunggu. Sampai terharu gitu. Apa Ustazah baik-baik saja? Baik, tadi terharu sama itu penyampaian Umi. Allah Karim. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan itu ya izin sedikit ya, gitu kan Allah. Ul rasakan gitu kan Umi. Ul kan udah jadi guru ngaji tuh udah setahun gitu kan. Alhamdulillah kemarin di 10 Mei setahun. Ya. Di mana latar belakang Ul nih dari yang nggak ada background, kayak nggak ada skill ngajar, habis itu dan di awal Uul ngajar itu di situ Uul juga belajar untuk kayak memperbaiki bacaan gitu Umi.
Nah, lalu Ya. dan kemarin pas genap setahun itu Umi UU sedih gitu kan. Sedihnya kenapa gitu kan? Eh, UU tuh kayak kayak iri gitu kan sama guru-guru ngaji lain gitu. Kayak santrinya hafal banyak surah, kayak eh, santrinya banyak gitu kan Umi. Ya. Nah, di situ kayak kayak Umi kan pernah bilang waktu pertemuan waktu eh, apa majelis hufaz yang di Ismuhu itu memang jadi guru ngaji Ya. itu mulia, tapi jadi guru ngaji juga bisa apa ya yang lo tangkep gitu ya mencelakakan kita apabila kita nggak punya ilmunya gitu Mi. Dan eh gimana ya masuk ke pertanyaan Umi gitu gimana sih gitu ketika kita udah semangat nih gitu eh mungkin ada satu amalan atau kunci gitu agar semangat gitu tuh ya terus naik terus gitu Umi gitu bahkan walaupun sharing sama mama kayak apa Ul salah cara ngajarnya sehingga Ul tuh udah izin mama gitu mama Ul mau jadi guru ngaji tapi nggak hanya kayak ngajarkan Quran gitu biar murid-murid Ul tuh juga nerapin Quran gitu kan tapi kayaknya kok susah banget ya mak gitu Ya. Masya Allah. selagi itu bener ya jalanin aja gitu kan Ul juga sedih kayak ada guru ngaji datang nggak lama kayak pergi gitu Umi jadi kayak Saya konfirmasi pertanyaannya ya, Ustazah Uul. Jadi uh, Ustazah Uul tanya ya, gimana caranya biar apa tadi? biar rohnya tuh kayak semangat Biar terus selalu. gitu. Ya ada hasilnya gitu Umi. Jadi udah setahun gitu rasanya gitu-gitu aja gitu. Ya. Tapi saya jadi punya pertanyaan ke Ustazah Uul. Pertanyaan saya, Ustazah Uul sampai sekarang masih belajar? Masih terus belajar? Belajar ngaji masih Atau Umi. sudah berhenti belajarnya? Enggak, masih Umi. Masih Umi. Masih belajar. Oh, itu Hmm. kabar baik. Kabar baik. Jadi Ustazah Uul dan kawan-kawan sekalian, saya belajar kalimat ini dari guru saya yang bijaksana. Beliau bilang begini, apa bedanya murid dengan guru? Guru belajar duluan, murid belajar belakangan. Dan guru gak pernah berhenti belajar. Jadi bukan tentang bagaimana awalnya, tapi bagaimana kita terus berproses, kemudian menentukan akhirnya harus husnul khotimah. Jadi kalau hari ini satu tahun, Kaul ngajar, kemudian ada salah-salah, apakah orang yang udah 1000 tahun jadi guru ngaji nggak pernah bikin kesalahan? Pasti pernah, selama dia statusnya adalah manusia. Kan manusia itu tempatnya salah ya, kawan-kawan sekalian, tempatnya salah dan hilaf. Jadi nggak perlu minder tentang sebuah kesalahan, selama kita kemudian masih terus tidak berhenti untuk belajar memperbaikinya. Insya Allah akan selalu ada jalan. Jadi tetap semangat KUU. Saya doakan, saya bangga banget nih ada anak muda yang memutuskan untuk jadi guru ngaji. Kalau hari ini KUU ngerasa 1 tahun kok belum ada hasilnya, nggak apa-apa, terus saja. Tidak ada satu metode yang cocok untuk semua guru ngaji. Jadi KUU akan menemukan cara sendiri bagaimana mencintai jalan menjadi guru ngaji. Gimana menemukannya dalam prosesnya menjadi guru ngaji sekarang. Kalau hari ini ngerasa kayak belum ketemu yang pas, nanti juga akan ketemu. Dan saat itu udah ketemu, itu tuh nggak akan buat kita ngerasa capek jadi guru gitu. Kita akan menemukan sendiri. Kan setiap orang punya punya triggernya masing-masing ya, punya journey-nya masing-masing maksudnya. Jadi kalau misalnya hari ini KUU ada yang mencintai anak-anak, jadi karena mencintai anak-anak ya suka aja mau anak-anak bersikap seperti apa gitu. Dan itu semua adalah hidayah dari Allah. Jadi minta aja terus sama Allah, ya Allah saya mau jadi guru ngaji, berikan saya bimbingan dan hidayah agar terus bisa di sini. Insya Allah nggak akan ada doa yang nggak diijabah. Semua doa kita pasti dijawab dan diperkenankan sama Allah. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Terus jangan pernah berhenti belajar. Karena kalau hari ini saya pernah ya menyesali satu hal Kak Uul. Waktu pertama kali saya jadi guru ngaji.
saya punya santri. Terus saya kan Masya Allah. Oke. Akun ini terus sampai keluar ya. saya sampai satu hari belajar tentang menjadi bijaksana. Belajar bijaksana itu nggak tiba-tiba kan, yang langsung dari langit. Justru karena kita pernah melakukan kesalahan, lalu kita belajar dari kesalahan itu, akhirnya kita bertumbuh jadi pribadi yang baru. Semakin banyak jatah kesalahan yang kita lalui sebagai seorang guru, semakin terasah kesempatan kita untuk makin jadi guru yang bijaksana. Itu semua berhubungan dengan jam terbang, agar teruji secara empiris. Itu Kak Usno. Dan jangan pernah berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Allah pasti akan tolong kita kalau niat kita semata-mata karena Dia. Itu saya rasa jawabannya, Mas Noval. Terima Masya kasih banyak Allah. Umi. Terima kasih Umi nasihatnya. Ini rasanya bukan cuma nasihat untuk Ustazah Uul ya, tapi untuk kita semua pada malam hari ini. Karena sekali lagi konsistensi dari sebagai guru ngaji ini terus teruji ketika ketemu dengan berbagai masalah gitu ya Umi ya. Gak cuma ketemu santri, jelas ketemu wali santrinya juga beda lagi kisahnya. Ketemu dengan tetangga dan lain sebagainya. Baik, Ruhul Mudaris ini baru bab 1 kayaknya Umi ya, belum bab yang lainnya Umi ya. Tapi tiga kunci tadi untuk bisa menjaga ruh itu rasanya untuk bisa kita terapkan para ustazah. Yang pertama adalah kesungguhan berjihad, karena tidak hanya kita sekedar mengajar tapi juga bersungguh-sungguh sampai pada level kita bisa terus membersamai. Kemudian semangat yang kedua, semangatnya nggak cuma sekedar ada hadiah ya, atau hanya sekedar ada hafal dan sebagainya, tapi komitmen dan terus membersamai. Dan ketiga konsisten, teruji dengan waktu tadi, setahun, 2 tahun, dan terus sampai nanti, insya Allah, sampai nafas itu sampai ke tenggorokan. Insya Allah. Makasih Umi sekali lagi atas waktunya pada malam hari ini. Terima kasih juga Ustaz-Ustazah yang sudah hadir malam hari ini. Sampai ada 152. Kira-kira kalau ada sama kajian sama Umi lagi, siap hadir nggak Ustaz-Ustazah? Kalau siap. Siap, Siap. siap. Siap ya. Siap. Allah. Teman-teman dari insya Allah. Quran, Siap, Ustaz-Ustazah, insyaallah. Faid, Kiai, EN, ya, Kiai Habibie, teman-teman dari GNUN juga semangat terus membersamai. Semoga pertemuan ini bukan yang terakhir, tapi terus kita bersama sampai di akhir hayat, sampai ketemu di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, insya Allah. Terima kasih sekali lagi Umi. Amin. Mungkin ada closing Umi terakhir. Tadi aku udah closing pakai doa tahu Ustadz Oh, Noval. udah. Nah, ya, tetap semangat pokoknya. Tetap semangat, tetap profesional menjadi seorang guru ngaji karena bos kita adalah Allah. Jangan buat malu diri kita saat berjumpa dengan Allah nanti. Semangat, profesional, dan pastikan apa yang kita lakukan itu karena Allah saja. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Akulah Allahu pendukung Akbar. teman-teman semua. Guru ngaji dimanapun berada. Bisa jadi teman seperjuangan itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Alhamdulillah. Baik, insya Allah. Terima kasih Umi. Sekali lagi semangat profesional lillahi ta'ala. Itu kuncinya ya. Sesuai jargon dari Al-Quran. Baik, sama-sama mari Ustazah kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Disempurnakan dengan doa Alhamdulillah. untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustaz-Ustazah yang sudah hadir. Istiqomah terus istiqomah, semangat profesional dan lillahi ta'ala. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ayah Faid.
Kiai Habibi, teman-teman dari Amal Pendidikan Ismu Yahya, guru-guru kitab ya, Kiai As'ad dari Cianjur, Insya Allah, ABN juga, makasih. Udah, Kak.